Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kelas 2. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, matematika dengan materi mengukur panjang benda dengan satuan baku. Langsung saja teman-teman. Mengenal alat ukur. Alat ukur dibedakan menjadi dua, yaitu alat ukur baku dan alat ukur tidak baku. Alat ukur tidak baku misalnya depa, jengkal, langkah. Kadangkala alat ukur tidak baku berbeda ukurannya antara satu orang dengan yang lainnya. Sebagai contoh, panjang kaki satu orang saat melangkah berbeda dengan orang lainnya. Kemudian contoh yang lain, jengkal tangan antara orang satu dengan orang yang lain juga berbeda. Jadi ketika kita akan mengukur dengan alat ukur tidak baku, contohnya kita akan mengukur panjang meja dengan jengkal. Misal meja tersebut panjangnya adalah 10 jengkal. Nah, orang yang mengukur dengan jengkal tangannya tersebut, ukurannya bisa jadi berbeda bila patokannya orang lain, namun akan tetap sama 10 jengkal apabila menghitungnya dengan orang yang sama. Nah, kenapa dikatakan sebagai alat ukur tidak baku? Karena bisa jadi alat ukur tersebut, tangan tersebut berbeda dengan satu orang dengan orang lainnya. Nah, alat ukur baku misalnya penggaris, meteran lipat, meteran kain, meteran gulung, jangka sorong. Nah, berbeda dengan alat ukur tidak baku. Kalau alat ukur baku itu dihitung oleh orang manapun, dimanapun, itu ukurannya tetap sama teman-teman, karena sudah ada patokan ukuran yang jelas. Nah, alat ukur baku ya selalu tetap meskipun orang atau tempat mengukurnya berbeda. Alat ukur baku itu selalu tepat. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam alat ukur baku. Alat ukur baku yang pertama yang sangat familiar sekali dengan kita adalah penggaris ya. Penggaris ini meskipun berbeda, ada penggaris satu dan yang lainnya, ini ukurannya jaraknya akan tetap sama teman-teman. Karena penggaris merupakan alat ukur baku. Penggaris itu nama lainnya mistar ya teman-teman ya. Nah, penggaris sendiri itu biasanya digunakan untuk mengukur benda yang tidak terlalu panjang. Contohnya panjang kertas, pensil, bolpen, buku, dan lain sebagainya. Alat ukur baku berikutnya adalah penggaris kain atau meteran kain ya. Ini alat ukur baku berikutnya adalah meteran kain ya. Ini untuk mengukur lebar kain ya. Jika kita mau menjahit baju, kita menggunakan meteran kain ya. Ini untuk mengukur panjang kain. Nah, berikutnya alat ukur berikutnya baku yaitu adalah meteran gulung kecil teman-teman. Bedanya dengan meteran gulung kecil dan meteran gulung besar ini adalah jangkauannya teman-teman. Kalau meteran gulung kecil mungkin hanya sampai 10 meter seperti itu. Namun jika meteran gulung besar itu bisa sampai sangat panjang sekali teman-teman. Contohnya bisa sampai 50 meter, 100 meter seperti itu. Nah, kegunaannya alat ukur meteran gulung kecil ini untuk mengukur ruangan kelas, meja, lemari, dinding, bangunan seperti itu teman-teman. Nah, kalau meteran gulung besar itu untuk mengukur panjang benda atau panjang ukuran yang lebih luas. Contohnya luas tanah, lapangan, panjang jalan, dan lain sebagainya.
Berikutnya adalah meteran lipat atau penggaris lipat ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau penggaris lipat atau meteran lipat ini gunanya hampir mirip dengan meteran kain atau meteran gulung kecil ya. Jadi tidak terlalu panjang, bisa untuk mengukur bangunan-bangunan kecil atau benda-benda yang tidak terlalu besar, misal meja, almari seperti itu. Namun ini kadangkala itu tidak presisi teman-teman. Maksudnya tidak tepat karena kadangkala di sini itu ada karat sehingga membuat meteran ini tidak bisa lurus secara maksimal. Nah, kalau meteran lipat ini sudah jarang digunakan, namun kenapa meteran ini digunakan? Itu dulu karena meteran ini itu sangat mudah dibawa karena mudah dilipat teman-teman. Ya, ini untuk mengukur ubin seperti itu. Juga bentuk-bentuk yang kotak-kotak seperti itu, ini menggunakan meteran lipat. Nah, berikutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong itu bentuknya seperti ini teman-teman. Jarak pengukurannya itu lebih kecil daripada penggaris dan lain sebagainya. Jadi penggunaan jangka sorong itu untuk mengukur benda-benda yang ukurannya sangat kecil sekali. Tapi tidak sampai nanometer ya. Biasanya sampai milimeter teman-teman. Nah, contohnya ini untuk mengukur benda, diameter benda, misalkan ya ini ada logam koin atau sekrup dan lain sebagainya. Ini untuk mengukur panjang diameternya atau garis tengahnya. Kemudian sekrup, jadi sangat kecil sekali, itu bisa dihitung menggunakan yang namanya jangka sorong, terutama benda-benda yang berbentuk bulat teman-teman, seperti koin seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat panjang diameter atau garis tengahnya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh alat ukur baku yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan mempelajari sedikit tentang satuan ukuran panjang. Nah, teman-teman nanti akan belajar apa saja sih ukuran panjang. Nah, di sini dikenalkan ya. cm itu artinya adalah sentimeter, m itu adalah artinya meter. Setiap 100 cm itu sama dengan 1 meter, teman-teman. 10 mm sama dengan 1 cm. Begitu juga sebaliknya teman-teman. 1 cm itu sama dengan 10 mm. 1000 mm itu sama dengan 1 meter, atau 1000 mm itu sama dengan 1 meter. Nah, 1000 meter sama dengan 1 kilometer teman-teman, atau 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Nah, untuk macam-macam satuan ini nanti kita akan pelajari di halaman berikutnya ya teman-teman ya. Sekarang ini adalah satuan yang sering sekali keluar, yaitu sentimeter, meter, milimeter, dan kilometer. Jadi sentimeter, milimeter, meter, kilometer itu adalah satuan yang sering sekali keluar ya teman-teman ya. Keluar dalam soal ya, keluar dalam tes seperti itu. Ada satuan yang lain, nanti kita akan pelajari semuanya. Namun untuk yang ini itu biasanya untuk patokan pada penggaris, mistar, dan alat ukur lainnya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan pada pensil, gambar pensil di bawah ini. Panjang pensil ini adalah 13 cm. Nah, nanti teman-teman perhatikan di penggaris kalian masing-masing ya. Di sini ada ukuran yang dimulai dari angka 0, teman-teman. Nah, pada penggaris itu menggunakan ukuran sentimeter, teman-teman ya, sentimeter. Ya, pada penggaris menggunakan ukuran sentimeter. Di sini ada jarak yang sangat kecil sekali. Ini merupakan jarak milimeter, teman-teman. Milimeter yang sangat kecil ini. Jadi 1 cm 0 hingga 1 itu
ada 10 milimeter. Nih teman-teman perhatikan, 1 cm ada 10 milimeter. Teman-teman perhatikan penggarisnya. Dari 0 sampai 1 berarti ini ada hitungannya adalah 1 cm ya. Nah 1 cm ini kalau kita hitung itu sama dengan 10 milimeter. Milimeter itu yang kecil-kecil ini teman-teman ya. Di sini nanti kalau teman-teman hitung ini jumlahnya antara 0 sampai 1 ini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 1 cm sama dengan 10 milimeter. Maksudnya seperti itu teman-teman. Nah, kalau nanti sentimeter ini ada 100, di sini sangat panjang sekali. Itu nanti berarti 100 cm itu baru sama dengan 1 meter teman-teman. Nih teman-teman lihat. 100 cm itu sama dengan 1 meter. Nah, di sini ukurannya ya, 100 cm. Jadi kalau 0, 1, 2, 3 ini sampai 100 itu baru 1 meter, teman-teman. Nah, itu tadi nanti kita bisa praktekkan ya, dan kita nanti bisa ulas di pembelajaran berikutnya agar teman-teman lebih paham yang namanya ukuran ini. Nah, sekarang kita bagaimana sih cara menghitung panjang pensil ini? Nah, ini teman-teman perhatikan. Cara mengukurnya yaitu nih teman-teman ya, di sini berarti 1 cm. Panjang pensil ini, kalau ada panjang pensil seperti ini panjangnya berapa? Teman-teman hitungnya dari 0 ya, jadi sebelum 1 ini. Ini panjangnya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan sampai ujung pensil berarti ada 16 cm. Panjang pensil tersebut adalah 16 cm. Nah, itu tadi adalah cara mengukur pensil. Nanti teman-teman boleh coba sendiri di rumah. Panjang pensil teman-teman itu berapa sentimeter ya? Nah, berikutnya ini adalah gambar satuan panjang yang tadi kita sudah belajar tentang kilometer, meter, sentimeter, dan milimeter. Nah, teman-teman lihat, ini seperti bentuk tangga, teman-teman. Yang paling tinggi ini adalah km atau kilometer. Nah, berikutnya ada hm atau hektometer, dam atau dekameter, m atau meter, dm desimeter, cm sentimeter, dan mm milimeter. Nanti teman-teman hafalkan ya di sini ya. Kemudian kita nanti juga akan mempelajari kalau naik itu harus dibagi dengan 10 dan kalau turun harus dikalikan dengan 10, teman-teman. Nah, di sini kita jelaskan sedikit saja tentang satuan panjang. Berikutnya nanti akan dijelaskan lebih lengkap lagi di pembelajaran berikutnya ya teman-teman ya. Nah, secara keseluruhan ini adalah satuan panjang yang sering kita jumpai di sekeliling kita. Nah, kalau penggaris tadi itu menggunakan satuan sentimeter ya teman-teman ya, dan milimeter. Nah, berarti kalau 1 cm itu ada 10 milimeter teman-teman, karena turun satu tangga itu dikalikan 10. Berikutnya juga sama, 10 mm kalau dijadikan sentimeter itu berarti dibagi 10. Jadi 10 mm sama dengan 1 cm. Seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman hafalkan dulu ini. Kalau sudah nanti kita belajar latihannya teman-teman. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pembelajaran berikutnya ya teman-teman ya. Nah, setelah ini jangan lupa teman-teman kerjakan soal di bawah ini sebagai latihan ya teman-teman ya. Nah, panjang halaman sekolah Ani ada 20 meter. Berapa panjang halaman sekolah Ani jika diukur dengan satuan sentimeter? Teman-teman ingat, kalau meter ke sentimeter berarti dikalikan. Kalau turunnya 2 berarti dikalikan 10, dikalikan 10 lagi ya. Hasilnya berapa? Nanti teman-teman boleh diskusikan bersama mama atau papa di rumah.
Nah, jawabannya jangan lupa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Sama satu lagi soalnya yaitu Ani dapat mengukur panjang halaman sekolah menggunakan alat apa teman-teman? Apakah penggaris atau jangka sorong? Nah, teman-teman tulis nanti jawabannya di kolom komentar dan jangan lupa diberi nama. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman.